Smart Listener, untuk Anda segera kami hadirkan Smart Community. Smart Community untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat serta bermanfaat bagi banyak orang bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Listeners di seluruh Indonesia di 8 kota Radio Smart FM, gimana akhir pekan Anda? Semoga menyenangkan di pagi hari ini. Kembali saya William Darmawan menyapa Anda dalam Smart Community. Selama 1 jam ke depan kita akan berkenalan dengan komunitas-komunitas yang menginspirasi, memberikan dampak positif, pokoknya luar biasa banget ya kalau akhir pekan kita akan ketemu dengan komunitas-komunitas dari seluruh Indonesia. Dan pada kesempatan pagi hari ini, Smart Listeners, kita akan mengajak Anda untuk berpuisi, ya. Dan pada pagi hari ini kita sudah tersambung dengan rekan-rekan dari komunitas Berpuisi dengan Gembira. Sebelum saya perkenalkan kedua narasumber di pagi hari ini, kami ajak Anda untuk juga menyaksikan perbincangan di pagi hari ini di YouTube channel Smart FM, karena kami juga sedang streaming di sana. Selain Anda juga bisa mendengarkan melalui streaming serta jaringan FM di 8 kota di seluruh Indonesia. Sudah ada 2 narasumber di pagi hari ini. Ada Mas Christian Situmorang, mungkin lebih tepatnya dipanggil Selamat Bang pagi. ya. Selamat pagi Bang Christian. Selamat pagi Mas William, selamat pagi kawan-kawan, selamat berakhir pekan. Gimana kabarnya Bang Christian? 5S. Apa itu 5S? 5L. Surviving, striving, shining, shimmering, splendid. Oke, luar biasa ya. Kemudian juga ada Mbak Nanda Putri Nugrahani yang juga merupakan pengurus dari Berpuisi dengan Gembira. Selamat pagi Mbak Nanda. Ya, halo selamat pagi semuanya. Selamat berakhir pekan ya. Gimana kabarnya Mbak Nanda? Wah, kabarnya sangat luar biasa. Karena di pagi hari yang sangat cerah ini, kita memulai hari dengan penuh semangat dan senyum juga. Oke, baik, pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol soal berpuisi dengan gembira. Saya ke Bang Christian sebagai pembuka. Berpuisi dengan gembira, ini komunitas yang bergerak tentunya di bidang seni puisi, sastra, dan penulisan sudah pasti, termasuk juga membaca puisi. Kalau gitu mungkin bisa dijelasin lebih detail gitu ya kepada semua listener. Silakan. Baik, Berpuisi dengan Gembira adalah sebuah komunitas seni sastra seperti yang Kak William tadi utarakan ya, seni sastra, seni berpuisi. Sebenarnya kami itu mau mengajak teman-teman semua untuk mengekspresikan dirinya apa adanya dengan gembira melalui puisi. Komunitas kami berdiri tepat pada saat acara open mic pertama secara daring dari pada tanggal 1 Desember 2023. Nah, jadi setiap kami mengadakan acara, kami akan mengadakannya secara daring dan bergantian. Kalau bulan pertama itu misalnya online daring, dan bulan berikutnya pasti luring, jadi berselang-seling seperti itu. Kenapa? Ini adalah untuk merawat kebersamaan teman-teman yang ada di daerah Jabodetabek maupun yang ada di luar Jabodetabek, seperti itu. Tadi dikatakan sejak 2023. Kegiatannya ngapain aja, Bang Christian? Kegiatannya itu selain open mic untuk baca-baca puisi, kami pernah beberapa kali mengadakan kelas ya. Bukan beberapa kali sih, 1 kali aja. Nah, pertama kali mengadakan kelas yang terinspirasi dari salah satu materi yang saya terima di Sastra Inggris Universitas Kristen Satyawacana Salatiga. Nah, kelas ini adalah kelas menulis yang
kami beri judul berpuisi untuk berdamai, lebih tepatnya temanya untuk berdamai dengan diri sendiri. Nah, untuk yang selain open mic sendiri, kami juga akan mengadakan salah satu cara berpuisi dan merayakan puisi dengan cara yang baru, yaitu dengan acara yang terbaru ini, tanggal 20 Juli nanti, hari Sabtu di Erasmus Heights, Jakarta Selatan, yang akan diadakan yaitu acara Lara Ibu Bumi, yaitu merespon foto-foto karya Kadir Van Lohuisen di Erasmus Heights tentu saja dengan berpuisi, dengan merespon fenomena krisis iklim yang sedang terjadi. Demikian. Jadi acaranya tidak hanya sekadar open mic, tapi kami juga mengajak teman-teman untuk berproses dan juga melihat yang ada di sekitar kita seperti itu. Oke, wow, ini keren banget ya kegiatannya ya. Termasuk juga tadi ada kumpul-kumpul untuk melihat pameran dan mengapresiasi karya seni, dan mungkin bisa dituliskan juga ke dalam bentuk puisi. Nah, saya kembali ke Mbak Nanda ya. Nah, Mbak Nanda, tujuan dibentuknya komunitas berpuisi dengan gembira ini apa sebetulnya? Oke, karena kita sebutannya kan tadi berpuisi dengan gembira ya Kak ya. Nah, berpuisi dengan gembira ini berarti kita itu menyediakan sebuah wadah untuk setiap orang itu mengekspresikan dirinya itu di tempat yang aman, seperti itu. Jadi kita tuh bisa mengekspresikan diri melalui tulisan-tulisan yang kita buat dari itu tadi, untuk kita sampaikan kepada publik tanpa kita merasa terhakimi oleh orang lain. Kan biasanya kita kayak mengekspresikan sesuatu, kita merasa terhakimi karena apa? Nah, kita menyediakan ruang untuk orang-orang yang ingin mengekspresikan diri, jadi ruang aman untuk mereka untuk mengekspresikan diri, kurang lebih seperti itu. Yang dimaksud dengan ruang aman ini maksudnya yang menyaksikan adalah teman-teman komunitas yang memang sama-sama membacakan puisi atau menggemari puisi gitu ya, Mbak Nanda? Ya, jadi kita tuh juga memiliki beberapa nilai ya di dalamnya. Contohnya kita itu tidak boleh membuat puisi yang seksis, rasis. Jadi di sana kita itu merasa aman untuk berpuisi kayak gitu. Jadi memang yang penontonnya sebenarnya bisa siapa aja ya kalau misalnya Siapa kita aja lagi ya? di ruang publik. Seperti kemarin itu kita di Pacar Merah, kita juga sempat di Kongsi 8. Di sana juga para pengunjung juga dapat menikmati penampilan yang kita tunjukkan gitu. Kalau misalnya by daring, kita maksudnya ya daring itu kita harus daftar terlebih dahulu, kurang lebih seperti itu. Nah, berarti dari anggota-anggota atau juga member gitu ya yang tergabung di komunitas berpuisi dengan gembira ini perlu atau mungkin ya kita bisa belajar nulis puisi dalam prosesnya atau bagaimana nih Mbak Nanda? Oke, jadi kalau misalnya di dalam sini tuh kita open untuk siapa aja ya, baik mereka yang baru mau belajar, karena kan kita juga tadi menyediakan kelas menulis puisi ya Kak ya, seperti kayak yang di bulan Maret kemarin kita mendatangkan narasumber yang memang memiliki kapabilitas dalam hal tersebut. Nah, terus untuk teman-teman yang memang baru saja bergabung, kita tidak memaksa untuk seperti puisi yang harus keren seperti para maestro-maestro kita seperti itu yang menggunakan diksi yang sangat indah seperti itu, tidak perlu. Kita hanya kayak mengekspresikan diri melalui tulisan. Jadi kalau misalnya biasanya kita kalau setiap hari tuh di grup kita ya, itu tuh ada yang sharing masalah puisi tadi. Kita misal seperti saya upload saya baru bikin puisi nih gitu kan. Terus mohon saran dong teman-teman bagaimana. Jadi kita ada sharing di dalamnya. Oke, baik. Supaya lebih indah atau bagaimana biar tidak memiliki makna ganda atau bagaimana seperti itu. Baik, dan semakin seru diskusi kita pada pagi hari ini. Anda jangan kemana-mana, kita harus jeda dulu. Dan sekali lagi kami ajak Anda untuk menyaksikan di YouTube channel Smart FM karena pada pagi hari ini kita sedang live streaming. Tetaplah bersama kami dalam Smart Community. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM
The Spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Kita masih dalam Smart Community, masih bersama dengan komunitas berpuisi dengan gembira, ya. Nah, kalau gitu pertanyaannya, puisi-puisi yang dituliskan, apakah harus puisi-puisi yang gembira atau gimana nih, Bang Christian? Tidak harus yang gembira. Pernah dalam satu hari ketika kita open mic ya Nanda ya di Komisi 8 waktu itu, seluruh puisinya itu adalah puisi yang sangat sendu. Kayak gitu loh. Pokoknya dari depan sampai belakang itu isinya sendu semua. Jadi maksudnya itu apa? Maksudnya itu adalah tidak perlu bergembira. Teman-teman di berpuisi dengan gembira itu bisa bebas mengutarakan perasaannya. Gembira boleh, sedih boleh, sendu boleh, galau boleh, marah boleh, protes boleh, geram dengan ketidakadilan juga ya silakan, karena di sini, karena seperti tadi, ini adalah ruang aman sama-sama. Jadi segala perasaan itu harus diutarakan dengan bebas dan penuh dengan kegembiraan gitu. Jadi semua jenis puisi atau genre puisi oke, selama itu memang ya kita memang merupakan ekspresi dari diri kita ya. Ya, ya. Oke. Nah, kalau gitu di sana apakah ada pelatihan juga dalam penulisan puisi? Karena nulis puisi ini kan semacam keahlian atau mungkin kemampuan kreatif ya. Tidak semua orang bisa, walaupun kita mungkin dulu belajar bahasa Indonesia. Dan untuk menulis puisi itu apa sih yang dibutuhkan gitu, Bang Christian? Aduh, menulis puisi ya. Harus galau dulu, Ya. patah hati dulu gitu ya, baru deh langsung keluar kata-kata mutiara itu. Kalau dibilang pelatihannya sih enggak ya. Kalau dibilang pelatihannya sih enggak, karena kami pun baru satu kali ikut mengadakan kelas menulis puisi. Tapi yang diperlukan dalam menulis puisi, sepengalaman saya, nggak tahu pengalaman Anda ya, dan nggak tahu pengalaman teman-teman yang lain, sepengalamannya adalah kita menjadi PK terhadap hal-hal yang ada di sekitar kita, itu satu. Dan yang kedua, mendengarkan diri sendiri. Jadi kita tidak perlu merasa yang namanya galau, kita nggak perlu tunggu galau dulu untuk menulis puisi, karena berbagai macam hal itu bisa digunakan untuk
jadi media kita untuk menulis puisi. Bahkan kalau mau ketemu diri sendiri pun bisa loh melalui puisi. Misalnya kayak kita bikin puisi nama nih, kayak gitu. Misalnya kayak William, W-nya apa, I-nya apa, L-nya apa, L-nya apa, I-nya apa, A-nya apa, M-nya apa. Dan bisa mengutarakan itu kalau menurut saya tanpa pakem yang bagaimana-bagaimana. Karena kan dengan gembira itu tadi kuncinya seperti itu. Ya, jadi sebetulnya tuliskan dulu apa yang kita rasakan, yang kita lihat secara indera dan kita rasakan, dan itu mungkin lama-lama akan berproses dan mungkin akan menjadi puisi yang bagus gitu ya. Jadi proses Tepat itu sekali. yang mungkin teman-teman di komunitas itu lakukan, sehingga ya mungkin awal-awal ya mungkin oke perlu diperbaiki, sehingga lama-lama jadi bagus gitu puisinya, standar bagus. Itu juga kan sebetulnya kalau puisi ya berbeda-beda ya sebetulnya ya. Iya, kalau misalnya dibilang standar bagus, kalau menurut saya sekarang-sekarang ini bukan standar bagus enggaknya. Karena teman-teman sekarang itu butuh yang, ih ini puisi relate banget nih sama aku, kayak gitu. Karena kan bisa berbicara tentang apapun, mau kemarahan, keresahan, atau apapun itu, ih ini relate banget nih sama aku. Karena puisi sendiri kan banyak macam formnya, banyak macam bentuknya. Jadi kita nggak perlu takut untuk menyuarakannya itu dengan cara apa, seperti itu. Makanya kita nggak perlu takut, akhirnya kita gembira mengekspresikan apa yang kita rasakan gitu ya, bebas Tepat. berekspresi. Lagi sedih, lagi galau, lagi patah hati, atau mungkin Anda menyampaikan kritik sosial, sampaikanlah lewat puisi, lewat komunitas berpuisi dengan Ya, gembira. benar. Nah, komunitas ini anggotanya siapa aja Mbak Nanda? Mahasiswa atau bagaimana? Baik, untuk misalnya komunitas ini tuh umum ya, siapa aja bisa join. Baik tua, muda, yang masih sekolah, mahasiswa, para pekerja, anggota kita sangat luas sekali. Bahkan para penulis-penulis puisi juga ada yang tergabung dengan kita yang sudah menerbitkan beberapa buku puisinya dia, sehingga kita juga belajar cukup banyak dari sana gitu. Karena saking banyaknya anggota yang bervariasi ya lebih tepatnya ya, bukan banyak yang secara jumlah tapi bervariasi anggotanya itu siapa aja. Jadi siapapun bisa ya, termasuk juga mahasiswa, mungkin pelajar yang sudah tertarik juga bisa belajar ya dari mungkin yang lebih berpengalaman di komunitas ini ya. Iya, benar sekali. Ada berapa total anggotanya Mbak Nanda? Kalau mungkin To- secara perkiraan aja. Totalnya itu sekitar ya 30, 20-30-an kurang lebih Wow, gitu. cukup Tetapi banyak kalau ya. misalnya yang apa namanya yang datang biasanya gitu ya ke acara-acara kita ya paling enggak 15 sampai 20 orang lah yang mau membacakan puisinya di setiap kegiatan kita yang setiap bulan. Dari pengalaman Mbak Nanda sebagai pengurus gitu ya, kira-kira apa sih yang membuat mereka itu ingin bergabung di komunitas berpuisi dengan gembira? Sudah pasti ingin mengekspresikan diri, atau mungkin ada cerita-cerita lain gitu, mungkin lagi putus dengan pacarnya, akhirnya gabung di komunitas. Ada nggak cerita-cerita unik di sana? Kalau cerita-cerita unik tuh ada banyak ya sebenarnya gitu loh. Kalau se yang menurut saya unik-unik itu ketika di mana ya? Oh, waktu itu di Pacar Merah ada salah seorang anggota kita yang namanya Kak Anggun. Beliau itu sangat memiliki puisi yang menurut saya cukup powerful yang membuat kita itu apa ya? Bagaimana sih kita memanusiakan manusia itu tidak melihat dari mana dia asalnya atau bagaimana, tapi bagaimana setiap manusia itu harus memanusiakan manusia seperti itu. Terus juga ada juga yang membuat puisi itu seperti apa ya? Kalau misalnya orang-orang kan curhat atau apa melalui stand up komedi misal seperti itu. Ini ada juga yang dia menuliskannya ke dalam puisi gitu. Yang kemarin unik juga ada tuh menceritakan tentang calon ayah mertua gitu. Dia Oke. keresahan melalui puisi. Itu juga ada yang seperti itu, Kak. Jadi cukup bervariasi gitu. Cerita lucunya cukup banyak sebenarnya. Sampai calon ayah mertua itu bisa dijadiin puisi Iya, ya. karena dia sangat bercita-cita nanti kalau misalnya kita bagaimana seperti itu. Mhm. Lucu sekali kalau misalnya di banyak cerita ya, cerita unik di balik itu sangat sangat banyak.
Dan itu yang akhirnya membuat komunitas ini tumbuh dan berkembang karena memang asik dan gembira gitu ya, karena Iya. banyak cerita yang bisa kita dapatkan. Nah, kalau di komunitas sendiri itu apakah juga ada coach dari para penulis-penulis yang mungkin sudah menerbitkan buku atau mungkin senior-senior kita di sastra Indonesia, gimana, Mbak? Kalau misalnya coaching secara langsung, belum pernah ya, karena memang notabene seperti tadi kata Kak Christian, kita baru 1 kali kelas menulis puisi gitu kan. Tetapi kita tetap open untuk sharing masalah, puisi-puisi itu tadi. Kalau misalnya konsultasi nih, pengen deh bikin puisi, kalau misalnya ini kata-kata yang lebih tepat apa, yang lebih memiliki makna yang lebih dalam bagaimana, terus bisa relate ke orang-orang seperti yang kata Kak Christian tadi itu bagaimana. Di sana kita sharing cukup banyak sih kalau misalnya di, apa namanya, di grup kita itu tadi. Tempat ngumpulnya di mana nih, Bang Christian? Kalau misalnya ngumpul-ngumpul gitu? Kalau ngumpul-ngumpul sih kita berpindah-pindah alias nomaden begitu. Nah, jadi karena memang nomaden banget, pertama kali mengadakan acara luring itu di Pacar Merah, kedai Pacar Merah di Pos Blok Jakarta Selatan. Kemudian itu ada lagi di Kongsi 8. Nah, kemudian yang ini di jadi nomaden gitu loh. Yang pindah-pindah. Terus ada lagi Erasmus Hais, kemudian September di mana nantikan aja informasinya kayak gitu. Terus kalau misalnya untuk kalau kumpul-kumpul sendiri karena kan tadi kan sempat dibilang ada loh anggota-anggota yang dari luar Jabodetabek yang sampai Salatiga, yang dari Solo kayak gitu kan. Yang jadi kami memfasilitasinya dengan membuat open mic Zoom seperti ini. Gitu. Oke. Jadi Open mic Zoom ya, berarti ya disaksikan oleh banyak orang juga ya, walaupun lewat Zoom ya. Aha, ya, aha. Nah, menurut Bang Christian sendiri, apa sih mungkin yang dirasakan oleh anggota komunitas gitu setelah ikut komunitas berpuisi dengan gembira? Karena yang saya tahu tuh, kalau baca puisi itu juga dibutuhkan percaya diri dan mungkin dulunya nggak pede, akhirnya jadi lebih pede ngomong di depan mic, depan umum. Apa mungkin ceritanya? nah kalau untuk perasaan sendiri ya, selain untuk baca puisi, kita jangan ngomong baca puisi dulu deh. Kita mending kita ngomong betapa rindunya teman-teman yang senang puisi itu untuk punya wadah. Itu yang pertama. Nah, dari rasa rindu itu kemudian berkembang menjadi tempat yang membuat kita semua bisa saling mendengarkan satu sama lain. Dengan adanya saling mendengarkan, kemudian ada perasaan hangat di hati, dan kemudian saya biasa bilang setelah itu semua kawan melalui puisi-puisi itu entah bagaimana caranya, itulah makanya kami sebut keajaiban puisi ya Nanda ya, eh, diberdayakan untuk melanjutkan hidup kemudian gitu. Jadi bisa Jadi dikatakan, perasaannya ya. ya gimana? Boleh dilanjutkan, Bang Christian? Oke, untuk itu, makanya untuk itu kalau misalnya dibilang perasaannya tidak hanya percaya diri, tetapi uh, ada perasaan hangat dan diberdayakan untuk menapak hidup selanjutnya gitu. Oke, jadi sebetulnya kerinduan itu terobati dengan adanya wadah ini karena memang di Jakarta sendiri mungkin cukup ada gitu ya, tapi nggak terlalu banyak untuk komunitas yang berkaitan dengan seni sastra atau berpuisi ini ya, Bang Christian. Kalau dibilang ada kayak gitu loh. Jadi kalau dibilang cukup banyak dan ada kayak gitu. Jadi kami dengan sama-sama komunitas puisi lain gitu misalnya. Kalau sama-sama komunitas puisi lain itu saling dukung, saling anjang, saling support seperti itu. Oke, wah seru banget ya. Nanti kita masih ada sesi selanjutnya, Smart Listeners. Sekali lagi kami ajak Anda untuk berpartisipasi di YouTube channel Smart FM, karena kita juga sedang streaming di pagi hari ini, menemani akhir pekan Anda. Nanti juga Mbak Nanda dan Bang Christian ini akan baca puisi, tapi nanti jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Community, dan kita masih ngobrol-ngobrol bersama dengan komunitas berpuisi dengan gembira. Ada Bang Christian Situmorang dan juga ada Mbak Nanda Putri Nugrahani. Dan Smart Listeners, Anda sekali lagi, saya tentunya terus mengingatkan ya, supaya Anda juga bisa melihat secara visual ke YouTube channel, dan Anda yang mendengarkan kami di 8 kota juga kami ucapkan selamat berakhir pekan. Nah, ngomongin soal sekarang gitu ya, situasi sekarang, kita ngobrol agak serius dikit tentang anak-anak muda gitu, yang bisa dikatakan gimana sih sorotan yang bisa disampaikan oleh Bang Christian dan Mbak Nanda tentang kondisi anak-anak muda di zaman media sosial sekarang terhadap eksistensi sastra di Indonesia. Silakan. Mau siapa dulu nih? Aku apa Nanda? Siapa aja boleh. Karena wah ya ampun, makin ke atas makin berat pertanyaannya. Baik. Gimana ya? Gini, kalau misalnya dibilang ya, eksistensi sastra dan anak muda, jujur sebenarnya anak-anak muda kita itu, anak-anak muda kita itu terutama di Indonesia itu ya, rupanya setelah aku telusuri, rupanya mereka banyak yang berminat di dunia literasi. Itu pertama, literasi itu yang penting. Tapi yang kedua, sekaligus yang kedua itu adalah mereka itu banyak yang punya minat untuk menulis puisi. Terutama banyak loh selain komunitas puisi ya, individunya sendiri. Individunya itu sendiri banyak yang punya akun khusus puisi, dan juga banyak yang yang menulis puisi dan dipamerkan di Instagram, dan yang kayak wah rupanya diverse juga ya orang-orang kawan-kawan kita ini yang punya banyak macam puisi, yang punya banyak keresahan, yang punya banyak cerita dan hal-hal lain untuk diungkapkan, sehingga yang kayak ini merupakan satu tren yang cukup positif
bagi bagi dunia kita khususnya perpuisian gitu, karena puisi menjadi salah satu media yang dianggap cukup efektif untuk menyuarakan berbagai isu-isu, isu-isu isu-isu, keresahan, perasaan hati, dan ceritanya pun nggak hanya soal galau gitu loh. Kisahnya pun nggak hanya soal galau tentang ketemu sama diri sendiri. Ya, jadi memang sebetulnya masyarakat di Indonesia, terutama anak-anak muda sekarang juga sebetulnya punya media yang sangat baik gitu ya untuk apa namanya mengembangkan diri melalui puisi dan juga sastra ya, karena ada media sosial, kemudian juga ada banyak sekali media untuk mengekspresikan karya-karyanya. Nah, kalau gitu saya ke Mbak Nanda nih, tentang bagaimana sih peran media sosial gitu ya, sebetulnya bisa nih dimanfaatkan juga untuk kita menyampaikan karya kita. Silakan Mbak Nanda. Iya, jadi itu karena sekarang udah ada Instagram, Twitter, maaf, sekarang namanya X ya. Mhm, Nah, itu tuh apa ya, membuat sebenarnya untuk kita menuliskan atau menyebarkan lah ya, mhm, hasil karya tulis kita tuh lebih mudah gitu loh. Dan juga sebenarnya dengan adanya media sosial ini gitu kan, itu tuh cukup memiliki dampak yang positif. Karena kan kadang kita menulis catatan atau apa, kita menaruhnya itu di sembarang tempat. Nah, dengan adanya media sosial ini, selain kita istilahnya kayak buat arsip untuk diri kita sendiri, kita juga bisa menyebarkan tulisan kita itu tadi. Jadi lebih banyak dikenal oleh khalayak umum. Dan juga di Instagram Berpuisi dengan Gembira ini, itu tuh kita juga menyediakan wadah untuk menyebarkan puisi-puisi dari komunitas kita juga. Jadi mhm, teman-teman itu kalau puisinya teman-teman itu bisa dikenal oleh khalayak umum. Misal mereka yang tidak hadir seperti itu ya, mereka bisa membaca nih, oh ini ada puisi yang kemarin. Kita juga memberikan video-video yang kemarin kita sudah record beserta puisinya sehingga eh, bisa lebih dikenal oleh orang lain lebih tepat. Gitu. mhm. Dan ada kepuasan tersendiri ketika puisi kita tuh dibaca, apalagi diapresiasi dengan baik ya. Iya, benar. Jadi kebanyakan dari anggota kita tuh bahkan merasa sangat senang ya kayak, wah ini tulisan saya beneran di-upload Kak di Instagram. Wah terima kasih banyak ya Kak. Mereka rata-rata seperti itu. Mereka malah memberikan respon yang sangat positif karena mereka merasa ada sebuah wadah untuk menyebarkan karya mereka seperti itu. Mhm. Ya, jadi sebetulnya kalau kita lihat sekarang itu sebetulnya anak-anak muda mungkin di sosial media ya kita tahu ya banyak yang pamer segala macam, tapi banyak juga di sisi lain masyarakat atau juga anak-anak muda itu juga sangat cinta dengan dunia seni, kemudian Iya puisi, benar. sastra, bahkan mereka sampai banyak yang nulis, di-upload di akun pribadinya, atau tadi di akun Berpuisi dengan Gembira juga responnya sangat banyak ya, Mbak. Iya banyak sekali. Terus juga selain itu kita juga apa ya, menumbuhkan rasa seperti yang tadi disebutkan kepercayaan diri itu tadi. Karena rata-rata tuh awal-awal mereka yang baru bergabung dengan kita tuh biasanya cuman, "Ah, lihat aja deh, ah malu nanti puisiku diiniin." Terus setelah Mhm. mereka maju bahkan, "Kak boleh minta satu lagi nggak? Masih ada waktu nggak buat maju lagi nggak?" Seperti itu. Jadi kayak malah apa ya, mereka memiliki dampak yang positif gitu loh. Supaya Mmm. lebih percaya diri. Baik, lebih percaya diri, jiwa seninya juga jadi lebih berkembang ya. Nah, Iya ini salah benar. satu komunitas sangat sangat positif smart listeners, dan kalau gitu saya mau tanya nih secara individu, secara pribadi. Mhm. Apa yang Mbak Nanda rasakan ketika mulai mungkin belajar nulis puisi, membaca puisi, itu dampaknya seperti apa? Oke, jadi kalau misalnya saya sendiri nih sebagai individu yang menulis puisi gitu kan. Yang pertama itu, bener tadi katanya melatih kepekaan terhadap diri sendiri. Karena, gimana ya, kalau dahulu tuh merasa nggak punya teman untuk bercerita, takut untuk di-judge, akhirnya kita membuat sebuah puisi atau kata-kata yang bisa menyalurkan apa yang kita rasakan gitu. Tapi ternyata setelah kita buat, oh ternyata banyak loh yang relate juga dengan apa yang kita rasakan, seperti itu.
Terus juga Hmm. dengan adanya komunitas ini akhirnya tuh malah membuat semakin apa ya, luas lah point of view kita terhadap sekeliling kita juga. Bagaimana sih orang-orang melihat kehidupan ini, bagaimana sih orang-orang menjalani kehidupan ini, dan dari sana kita juga bisa belajar banyak hal ya Kak ya, untuk oh ternyata ada loh orang yang seperti ini, oh bagaimana sih mereka bisa survive seperti itu Ya, dari ya. sana. Terus juga, apalagi ya kalau misalnya saya sendiri sih lebih lega ya, karena kalau Oke. misalnya dengan menulis itu, saya bisa lebih curhat lah ya dengan diri saya sendiri, terus, apalagi ya, oh iya sambil menambah kosakata sih, kadang kan kayak kita nulis nih, "Ah masa kata-katanya gini doang?" Akhirnya Hmm. buka tuh di Kamus Bahasa Indonesia KBBI gitu kan, oh ternyata ada loh kata yang menggambarkan, perasaan Ini seperti misalnya. ini gitu. Jadi Oke. kayak penambah kosakata baru yang indah, sebenarnya indah tapi jarang kita gunakan seperti itu. Nah, kalau Bang Christian apa yang dirasakan secara individu nih ya, before and after-nya? Before and after-nya mungkin belajar puisi itu apa yang dirasakan? Before and after ya. Mhm. Gini, eh kalau before-nya nih, sebelum aku belajar menulis puisi itu, aku kira puisi itu cuma buat gaya-gayaan nih, buat gaya-gayaan. Apalagi kalau misalnya ada kata yang bagus, kayaknya seneng banget kayak gitu loh. Jadi biar kata-katanya kelihatan kelihatan keren gitu puisinya. Nah, afternya yang aku lihat, ini kalau menurut aku sendiri ya. Jadi setelah aku belajar bahwa menulis puisi itu tidak perlu dengan menulis puisi itu kuncinya cuma satu, jujur, jujur, jujur. Kalau misalnya kita jujur ya, itu perasaan, kata-kata, baris-baris, bait-bait itu akan keluar dengan sendirinya tanpa perlu ya pengeditan sana sini perlu, tapi kalau ya puisi yang jujur dan puisi yang tidak bertele-tele itulah yang membuat aku tuh sadar bahwa puisi itu bukan sekadar buat gaya-gayaan gitu loh, bukan buat yang wah kata-katanya keren banget nih kayak gitu, enggak, bukan buat seperti itu adalah media yang membuat kita itu harus jujur sama diri sendiri dan terhadap apa yang kita rasakan gitu. Jadi lebih plong gitu ya secara perasaan. Ya, benar. Mhm. Lebih plong terhadap perasaan. Katanya juga nih, saya pernah baca di literatur kalau kita belajar seni, puisi, atau nulis, itu otak kita itu jadi lebih cerdas, maksudnya jadi lebih tajam. Karena benar kata Mbak Nanda tadi juga salah satunya melatih kepekaan. Nah, setelah ini kita akan mendengarkan Bang Christian juga Mbak Nanda untuk membacakan puisi. Namun kita harus jeda iklan dulu. Kita kembali setelah yang berikut ini. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional,
jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Kita masuk di sesi terakhir di akhir pekan ini, masih dalam Smart Community bersama dengan saya, William Darmawan. Smart Listeners, kita masih membahas dan ngobrol-ngobrol lebih tepatnya bersama dengan komunitas berpuisi dengan gembira. Ya, kalau mau gabung di komunitasnya, ini gimana nih caranya nih? Silakan, Mbak Nanda. Oke, kalau misalnya mau gabung dengan komunitas kita, itu tuh bisa melalui follow dulu Instagram kita, terus DM di Instagram, atau bisa juga dengan acara rutinan kita, Kak, yang setiap bulan, ya kan? Nanti di sana itu kita sediakan form. Nah, kebetulan nih yang hari ini banget, yang nanti siang banget akan kita mulai acaranya di Erasmus House, yaitu sekitar nanti jam 11. Nah, teman-teman bisa aja untuk join, bisa langsung datang ke tempatnya, atau juga bisa reservasi dulu atau mendaftarlah ya di form kita sebagai pendataan kita. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bergabung, boleh banget nih follow di Berpuisi Gembira kita, terus nanti DM, nanti kita akan reach out teman. Follow dulu ya akun Instagram Berpuisi Gembira ya. Di situ akan ada informasi tentang kegiatan acara dan mungkin acara rutin, ngumpul-ngumpul. Tadi di Kongsi 8 juga ada ya Iya, Kak. untuk kegiatan. Tapi yang terdekat atau hari ini lebih tepatnya itu di Hari ini, Erasmus. Kak, iya, di Erasmus House atau di Kedutaan Besar Belanda ya kan, sekalian teman-teman main ke Kedutaan Besar Belanda, di sana lagi ada pameran, nanti kita akan merespon puisi bersama-sama, kita akan berdiskusi di sana, kita akan berpuisi dengan gembira juga. Oh, wah seru banget nih. Saya pengen banget nih belajar nulis puisi secara individu juga ya. Nah, kalau gitu Mbak Nanda, apa syaratnya mungkin untuk Smart Listeners yang ingin bergabung? Ada syarat-syarat tertentu nggak sih? Syaratnya tidak ada sih, syaratnya adalah memiliki kemampuan untuk, apa ya, mengenal literasi sih. Karena Kalau kalau masalah misalnya menulis itu tidak bisa dipelajari ya, by menulis proses. itu bisa dipelajari gitu kan, kepekaan juga bisa dipelajari juga dengan waktu ya, nanti kita dengan, beriringan dengan waktu nanti kita bisa belajar banyak di sana. Jadi nggak perlu takut untuk teman-teman yang belum pernah menulis puisi nih, tapi kok, "Ih puisi ternyata bagus ya." Boleh banget teman-teman, nggak usah merasa takut, kita terbuka untuk semuanya. Karena teman-teman yang lain di komunitas juga saling mendukung ya untuk kita Iya. mencintai puisi, baik itu menulis atau nanti mungkin langsung suruh baca gitu ya, karena itulah caranya kita supaya melatih percaya diri juga. Nah, ngomongin soal baca puisi, saya mau dong di pagi hari ini ngedengerin Bang Christian dulu baca puisi yang tentunya kita didengerin nih di 8 kota di seluruh Indonesia. Puisinya judulnya apa, Bang? Telinga di bibir pantai. Oke, kalau gitu kita langsung hening sejenak ya. Kita akan sama-sama mendengarkan Bang Christian Situmorang dari komunitas Berpuisi dengan Gembira membacakan puisinya di pagi hari ini. Silakan Bang Christian. Telinga di bibir pantai. Saban malam, aku mengeluh pada Nyiur. Ia tetap berbisik, teruslah hidup. Terima kasih. Wow, keren. Puisi pendek tapi kena banget gitu. Itu karya siapa tuh tadi? Kebetulan saya sendiri. Masih ada yang agak panjangan dikit nggak? Saya tantangin nih. Langsung Agak dibuka. panjangan dikit. Boleh. Oke, Tadi agak panjangan dikit keren ya. banget tuh tadi, boleh. Oke, kalau agak panjangan dikit Sambil berarti dibuka-buka koleksi puisinya. ya boleh aku buka-buka dulu ya. Ah, Mhm. ini aja. Boleh, silakan Bang Christian. Puisi Oke. kedua, silakan.
Kalau kita berpapasan, kalau aku kebetulan berpapasan denganmu, dan kalau kau kebetulan berpapasan denganku, tolong hancurkan segala tameng yang sengaja kita pampang masing-masing. Aku meniadakanmu, kau meniadakanku. Aku ingin kembali ke momentum kala semua hanya selembar kertas putih ketika kita saling berkenalan. Menjadi helai yang robek sesungguhnya menyakitkan, karena lem sekuat apapun tak mampu memberikan lekat yang kuat untuk setiap serpihan yang sudah terlipat, terlepas, atau sudah jadi remah-remah. Wah, keren banget, Mbak Christian, puisinya. Kalau gitu kita langsung Oke. tantangin yang kedua, Mbak Nanda Putri ya. Ini judulnya apa, Mbak Nanda? Oke, jadi ini tuh Girls Talk, Ibu dan Gadis di Kemasan Kelly. Jadi ini adalah salah satu karya dari anggota kita nih, namanya Kak Yoga Palwaguna. Oke, kalau gitu silakan Mbak Nanda Putri membacakan puisinya pagi ini. Oke, Girls Talk, Ibu dan Gadis di Kemasan Kelly. Karya Yoga Palwaguna. Setiap malam kau duduk di depan cermin. Kau temui dia, teman setiamu dalam sepi. Seorang perempuan dalam kemasan Kelly. Tanpa kata-kata, kau akan bercerita padanya tentang satu lagi daun yang gugur dari pohon umurmu. Tangis yang kau tahan, lututmu yang nyeri dan berbunyi, mimpi di pasar piring yang perlu dicuci. Dan kau oleskan lagi krim lengket itu. Dari perempuan pirang di kemasan Kelly. Meski kau dari awal tahu yang dia janjikan hanyalah menghilangkan flek hitam dan kerutan, bukan kesedihan. Sudah. Wah, keren banget ya. Ini luar biasa loh, ini pagi hari ini kita berpuisi, banyak inspirasi yang tentunya disampaikan oleh kedua narasumber, lebih tepatnya komunitas berpuisi dengan gembira. Saya mau 1 menit dari Bang Christian pesan-pesan kepada smart listener semua di seluruh Indonesia untuk mulai menyukai puisi dulu gitu ya, menyukai karya sastra. Silakan Bang Christian. Jujur terhadap diri sendiri itu adalah hal yang penting karena dalam kejujuran kita bisa menemukan diri kita sendiri. Selain ketemu diri kita sendiri, maka puisi itu akan datang dengan sendirinya. Wah, luar biasa ya. Silakan Smart Juice untuk Anda semua yang ingin bergabung atau mungkin ingin memfollow Instagramnya. Silakan follow saja sekarang juga ya, komunitas berpuisi dengan gembira. Akun Instagramnya tadi apa Mbak Nanda? Namanya Berpuisi Gembira, Kak. Berpuisi gembira. Iya. Terima kasih banyak Mbak Nanda, Bang Christian atas waktunya di pagi hari ini. Salam buat teman-teman komunitas semua. Dan semoga bisa terus berkarya ya. Ditunggu juga mungkin bukunya nanti. Amin ya, setahun Amin, berpuisi amin, dengan amin, amin. bergembira. Betul, siapa tahu teman-teman dikumpulin puisinya, akhirnya ada buku ya, nanti kita akan sama-sama menantikannya. Sekali lagi thank you banget dan Smartsis Anda yang terlewatkan perbincangan di pagi hari ini, bisa menyaksikan kembali di YouTube channel Smart FM karena tersimpan rapi di sana. Saya William Darmawan beserta dengan Bang Christian dan juga Mbak Nanda mengucapkan terima kasih, selamat berakhir pekan, sampai jumpa. Smart Listener, baru saja Anda ikuti Smart Community, program khusus untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat, serta bermanfaat bagi banyak orang. Nantikan kembali Smart Community pekan depan bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia.